Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Banjir kemarin gimana? Ada yang ini ibu lihat soalnya di Dayakolot itu banyak yang ini ya, sampai kan sepinggang. Ya. Terus ada yang maksain sekolah tempat ya. Oke. Untuk memulai acara kegiatan belajar mengajar ini dari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Kakek. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, angkat kaki kita berasa terlebih dahulu pada waktu masing-masing. Pada dalam hati mulai. Pada selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kali ini gimana? Yang kemarin apa namanya? Kalian kebanjiran itu kabarnya gimana? Itu ada yang lumayan kebanjiran banget. Kalau kelas 10 mah ada yang sampai seatap. Kasihannya beberesin. Ya, baik, untuk kali ini akan ibu absen dulu. Asmi, Dani, Fikri, Putih, Firna, Hesti, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengingatkan kalian tentang, sebelum masuk ke materi yang sekarang ya, Ibu akan mengingatkan kalian tentang materi yang kemarin sudah dipelajari tentang indeks harga. Masih ingat nggak? Indeks harga. Coba. Indeks harga. Kita kemarin itu belajar tentang perhitungannya. Ya, macam-macam indeks harga. Coba siapa yang bisa? Masih ingat yang kemarin ya, Hana? Macam-macam perhitungan indeks harga itu ada indeks harga agregatif sederhana yang tertimbang dan tidak tertimbang. Ada juga metode perhitungan last prior, terus past price, Irving Fisher, ada juga Marshall sama indeks rantai. Ya, indeks rantai kemarin sudah ya. Masih ingat nggak coba yang kemarin ibu kasih tugas last price itu? Ada yang Marshall. Rumusnya masih ingat nggak? So, siapa yang bisa? Rumusnya? Ya, boleh. Marshall, yang kayak gimana? Ya, boleh. Jumlah kuantitas pada tahun dasar sama harga pada tahun dasar Dibagi jumlah kuantitas tahun berjalan atau yang dihitung ditambah harga pada tahun berjalan sama dikali 100. dikali 100. Benar, bagus ya, karena ya. Nah, sekarang kita itu akan mempelajari materi inflasi. Coba, ada yang dimaksud inflasi, ada yang tahu? Ya, Zahra. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Betul, jadi kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, itu yang disebut dengan inflasi, gitu ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan selanjutnya menayangkan tujuan pembelajaran yang akan kita lewati hari ini. Tolong dinyalain dulu itu. Sudah kelihatan semuanya?
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian inflasi dan penyebab inflasi berdasarkan pemahaman yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, membedakan jenis-jenis inflasi berdasarkan pemahaman dengan benar. Yang ketiga, menghitung laju inflasi dengan benar. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, menganalisis masalah inflasi dan cara mengatasinya dengan cermat dan kritis. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita lewati hari ini, ya. Kemudian di sini coba nanti kita akan mempelajari inflasi itu. Kalian kegiatan intinya, mari kita kita melaksanakan retest. Nah, ini ada link yang ibu akan bagikan ke kalian. Silakan kalian kerjakan ya. Yang di Google Form. Ya, sudah semuanya? Kalau sudah, baik. Kalian nanti ini akan terlihatkan suatu gambar. Sudah ya? Semuanya sudah? Ada yang belum? Oke. Nah, sini gambar. Coba dari gambar ini, amati gambar ini. Share deh. Ya, oke, sudah dilihat di handphone kalian gambar telur. Di situ ada harga telur di tahun 2010. Terus kemudian ada harga telur di tahun 2010 dan 2020. Nah, coba ada yang bisa nyimpulin nggak? Nih, lihat ke depan. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Gambar dari gambar yang ibu tampilkan ini. Ya, apa? Jadi di setiap tahun harga per butir telurnya itu berbeda-beda, atau bisa dibilang bahwa setiap tahun harga telur itu mengalami kenaikan. Oke, ada lagi? Siapa yang bisa menyimpulkan gambar ini? Ada lagi? Sudah betul, Adia. Ada lagi? Coba dengan kata-kata yang lain. Gak apa-apa, jangan takut belajar untuk berani berbicara. Sok, siapa cepat? Ibu, itu semakin tahun produksinya semakin berkurang. Semakin tahun, kalau yang tadi ditayangkan itu semakin berkurang. Dengan misal uang 5.000 pada tahun 2000, telur itu bisa membeli 3 telur, gitu ya. Kemudian 10 tahun kemudian, ya, bisa membeli berapa? 10 tahun kemudian harga 5.000 itu bisa membeli 2 telur. Kemudian 2020 5.000 itu menjadi 1 telur. Kenapa seperti itu? karena ada kenaikan harga dari telur tersebut. Betul. Jadi itulah yang disebut dengan inflasi. Paham? Oke. Ya, gitu ya. Kemudian di sini Ibu akan tayangkan video
tentang materi inflasi. Tolong dilihat ya sebentar. Barang ataupun jasa yang harus berlaku secara umum dan terus-menerus nih. Terus-menerus. Oke, sesimpel itu pengertian dari inflasi. Kita mulai dulu dari pengertian nih. Katanya kenaikan harga barang ataupun jasa secara umum dan terus-menerus. Jadi nih, misalnya kalau kalian dapat pengalaman pribadi kayak aku kan suka banget nih sama coki-coki, tapi ternyata sama mamang yang jual coki-coki dekat sekolah itu harga barangnya dinaikin. Nah itu inflasi dong kak, inflasi harga coki-coki. Nah jadi di ekonomi inflasi itu baru bisa kita sebut sebagai inflasi. Suatu keadaan itu baru kita sebut inflasi kalau berlaku secara umum. Artinya nggak cuma ke 1-2 barang doang, tapi ke semua barang. Kalau cuma coki-coki yang naik, tapi yang lain, snack yang lain itu nggak mengalami kenaikan harga, berarti itu masih belum termasuk kategori inflasi, oke? Nah, lalu yang kedua syarat inflasi itu harus terus-menerus, nggak boleh lagi gitu ya. Hari ini naik, besok turun, besoknya naik lagi, kayak gitu. Jadi harus berlaku secara terus. Ya, oke, itu ya tadi sekilas tentang inflasi. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, waktu SD, nih ya, kalian itu beli apa ya? Biasa jajanan SD apa? Kalau kalian beli jajanan? Ciki oke lah, Ciki ya. Ciki, coba ini jawab siapa aja ya. Kalian beli Ciki waktu SD harganya berapa? Berapa? Nah, sekarang kamu beli Ciki berapa harganya? SD kalian tahun berapa? Nah, terus kalau sekarang 2024 harga Ciki berapa? Beda nggak? Kemasannya sama nggak? Produknya sama ya? Produknya sama ya Ciki? Ya. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Sekarang kemudian tahap selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Tapi sebelum mengerjakan LKPD, ibu bagi kelompok dulu ya. Oke, ibu bagi kelompok di sini 2, 3, 4 orang aja. 4 orang kelompoknya, ya. Sok yang Fikri, kamu ya sama Adit ya, itu 4. Tapi sama Dwi, ya. Adit sama Veronica. Kamu 4-an karena Dahra sama Arsya. Kamu 4-an 5 sama Muti sama Hesti sama Mega. Bertiga asli ya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya, tolong dikerjakan. Nih. Terapi. Tapi kemarin yang waktu ngecek harga juga kalian pada bisa yang tabelnya ya. Yang metode Respiris, Tasya, apalagi ini pasti bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan ke ibu.
Itunya apa? Presentasi. Ya. Udah semuanya? Udah. Anak-anak udah, kelompok Mega udah. Udah? Hadir? Udah? Oke. Kalau udah, bismillah. Sok dipersiapkan presentasinya. Ya, untuk sekarang kita presentasi ya. Sok, yang mau duluan ini tunjuk atau mau angkat tangan? Boleh? Bebas. Ini tunjuk Ibu. Ditunjuk? Ya. Untuk kelompok pertama tadi yang sudah menyelesaikan kelompok kanan dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pertama, Abigail. Izin menyampaikan hasil diskusi yang kami kerjakan. Nomor 1 akan dijelaskan oleh saya. 51%. Inflasi tinggal tidak begitu mengganggu karena nilainya masih di bawah 10%. Ya, jadi nomor 1 itu jawaban kelompok 1 ini adalah yang terjadi pada Desember 2022. Berapa inflasinya? 5,51% termasuk pada inflasi bunga. Oke, kedua. Yang kedua, berdasarkan artikel di atas, coba kalian analisis dalam permasalahan ekonomi hal apa saja yang dapat memicu adanya inflasi daripada hari-hari ataupun bulan biasanya. Nah, yang ketiga, menurut pendapat kalian, bagaimana cara mengatasi inflasi agar Indonesia tidak mengalami inflasi yang berat? Berikan penjelasannya. Kalau menurut kami, mengatasi inflasi bisa dengan inflasi pada sebesar 3,13%. Lalu 2019 2,72%. 2020 1,68%. Dipengaruhi oleh pola musim. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Makasih ya. Kelompok selanjutnya Mega. Tadi sana kelompok kanan bagus. Berdasarkan artikel di atas, berapa persen inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2022 dan termasuk ke dalam diri inflasi apa? Berikan penjelasannya. 5,51% termasuk inflasi ringan karena inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa yang melanda Indonesia mengakibatkan menurun gratisnya minat membeli masyarakat serta semakin meningkatnya pengangguran di Indonesia. Oke. Yang toleransinya belum mengangkat. Oke. Ya, ini bagus sekali ya. Ini sama juga cuma ada perbedaan sedikit, tapi itu bagus ya. Sama-sama betul maksudnya. Oke, tepuk tangan untuk ada yang bertanya enggak? Dan cukup? Oke, boleh. Cukup. Pada bulan Desember 2022 dan termasuk ke dalam jenis inflasi apa? Berikan penjelasannya. Inflasi yang terjadi pada bulan Desember sebesar 5,51% dengan indeks harga konsumen termasuk ke dalam inflasi ringan karena nilainya berada di bawah 10% per tahun. Inflasinya uang yang beredar, 5 berkurangnya jumlah barang. Siswa. Nomor 3, menurut pendapat kalian, bagaimana cara mengatasi inflasi agar di Indonesia tidak mengalami inflasi yang berat? 0,4
yang 200 Lalu yang IHKO 231 di bawahnya kan di rumus IHKO 231 tapi di sana 240. Kalau yang tahun sebelumnya berarti tahun berapa? 2017. 2017. Ya benar. Oke, benar bagus itu koreksi ya, bukan pertanyaan tapi koreksi. Makasih ya Raffi ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi yang luar biasa untuk Ibu dan teman-teman semua yang sudah mengizinkan kami berdiri di sini untuk pada kesempatan ini kami dan teman saya dan teman-teman ingin mengulik pembahasan tentang inflasi. Di sini ada beberapa soal yang akan kami jawab. Yang nomor 1 akan dijawab oleh Deden. Berdasarkan artikel di atas, berapa persen inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2022 dan termasuk Coba kalian analisis dalam permasalahan ekonomi hal apa saja yang dapat memicu adanya inflasi di Indonesia. Menaiknya harga BBM dan juga dipengaruhi oleh para pemusimannya dan kelangkaan suatu barang tersebut dan juga semakin seperti kenaikan suku bunga, mengurangi pasukan uang beredar dan menjual surat berharga pemerintah untuk menarik uang dari pasar. Selanjutnya nomor 4, Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami inflasi, baik itu inflasi berat, inflasi sedang dan ataupun ringan. Cobalah kalian cari berapa persen inflasi yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2022. Kemudian apa dampak dari inflasi tersebut terhadap Indonesia? 2017 inflasinya sebesar 3,61%, 2018 3,13%, selanjutnya 2019 sebesar 2,72%, 2020 sebesar 1,68%, dan 2021 1,87%, serta 2022 sebesar 5,51%. Berdampak mengurangi daya minat masyarakat untuk menabung, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, dan nilai uang yang akan menurun. Ya, penjelasannya ya. IKHN merupakan tabungan yang sedang berjalan yang merupakan tahun sekarang dan IHKO merupakan tahun sebelumnya. Di sini di bawahnya juga dirumus dimasukkan ke dari bawahnya dirumus menyatakan bahwa yang bawah juga IHKO dibagi IHKO dan dikali 100%. Dan di sini 240 merupakan tahun yang sedang berjalan, yaitu IHKN dan dikurang 231 merupakan tahun sebelumnya dan dibagi 231. Terima kasih untuk kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Cukup, boleh. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok terakhir boleh. Ingin menjelaskan hasil dari analisis kami. Nomor 1 akan dibacakan oleh kami. Berdasarkan artikel di atas, berapa persen inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2022 dan termasuk ke dalam jenis inflasi apa? Berikan penjelasannya. Pada tahun 2002 terjadi inflasi sebesar 5,51%. 2,68%, pada tahun 2020 1,68%, pada tahun 2021 sebesar 1,87%, 2022 5,50%. Jadi inflasi yang dialami Indonesia selama 5 tahun terakhir termasuk dalam inflasi rendah. Oke, iya.
Dan juga untuk kelompok 2 juga sudah bagus. Sama, ini semua rata-rata sama ya jawaban, dan jawabannya walaupun agak beragam tapi sudah sama gitu, sudah betul ya. Apresiasi buat kalian dari Ibu, terima kasih sudah mengerjakan KKPD-nya dengan baik. Nah, sekarang di sini Ibu ya, itu kalau yang punya itu harga tahun sedang berjalan. Kalau yang non sebelumnya gitu ya. Oke, kemudian jadi kesimpulannya yang kita ambil di pertemuan ini adalah kalian sudah bisa memahami pengertian inflasi ya. Kalian juga sudah mengenal macam-macam inflasi, jenis-jenis inflasi tadi ya, dan juga menghitung inflasi. Ibu rasa kalian luar biasa. Kalian sudah bisa melewati atau memahami tentang materi inflasi ini. Kemudian di sini Ibu akan memberikan hostess ya. Silahkan dibuka, udah Ibu kirim di grup linknya. Silahkan dikerjakan. Itu waktunya hanya 3 menit karena hanya 5 soal yang tadi sudah kita pelajari. Coba silahkan dikerjakan. Itu tadi semua ada kok, yang tadi kalian presentasikan ada. Kerjakan aja ya. Waktunya 3 menit, 2 menit lagi. Hanya 5 soal kok. Ada yang sudah? Sudah? Ana sudah? Tega? Oke, hebat ya. Hanya sedikit kan? Itu gampang banget ya. Oke, sudah semua? Bravo. Oke, ya terima kasih kalau sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran tentang inflasi hari ini? Serunya kenapa? Dia paling gede suaranya. Kenapa? Jadi dimengerti ya? Nanti ya? Jadi banget. Oke, makasih. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa nanti tanya ke Ibu. Kemudian selanjutnya untuk tugas minggu depan kalian nanti bisa melanjutkan dengan kalian mencari ya contoh soal, karena harus terus berlatih. Kalian cari, tidak boleh yang sama ya, contoh soal inflasi. Silakan cari jenis uang, masih ingat nggak? Jenis-jenis uang apa aja? Ada uang harga, uang kira, sama uang. Ya, gitu ya. Nah, kita akan membahas itu setelah inflasi, kita akan membahas teori uang. Oke? Jadi ada yang ditanyain nggak? Sudah ya? Bravo. Tidak ada? Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak sekalian. Saya akan tutup pertemuan kita, kegiatan belajar ini. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah bersusah-susah datang ke sini walau dengan tadi pagi hujan besar dan juga banjir, gitu ya. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang kalian kurang mengerti atau salah. Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rik Vici Indriani SE, merupakan mahasiswa Daljak angkatan 3 tahun 2023, mahasiswa UPI Bandung, mata pelajaran ekonomi, dan juga mohon dukungannya untuk video saya. Terima kasih.